Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tingkat okupansi sejumlah hotel di Kota Bandung mulai mengalami peningkatan. Kenaikan ini terjadi meski pemerintah masih menerapkan kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran. Memasuki kuartal keempat tahun ini, sektor perhotelan di Kota Bandung mulai menunjukkan pergerakan positif. Salah satunya terlihat di Hotel Santika. Manajemen hotel menyebut untuk periode Natal, keterisian kamar telah mencapai 20%. Sementara untuk Tahun Baru, angka pemesanan sudah berada di kisaran 40% dan diperkirakan terus meningkat hingga puncak liburan. Pelaku industri perhotelan menilai naiknya okupansi ini menjadi sinyal pemulihan, khususnya setelah beberapa bulan terakhir terdampak kebijakan efisiensi pemerintah yang mengurangi kegiatan dan perjalanan dinas. Meski demikian, pihak hotel tetap menyiapkan strategi promosi guna menarik tamu, baik wisatawan maupun keluarga yang berlibur ke Bandung. In general, Bandung itu memang masih destinasi untuk liburan. Dan untuk Santika sendiri pasti kita optimis sih, ada potensi untuk bisa penuh. Ya di Bandung itu tren market memang last minute karena dengan adanya travel, adanya WUS, biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum festive season itu baru terisi. Sekarang ini kita masih 20% okupansi untuk yang Christmas, ya 40% udah untuk yang tahun baru. Untuk menarik minat tamu, Santika Hotel pada Natal menyediakan set menu dinner, sementara Tahun Baru tersedia buffet all you can eat. Dengan tren peningkatan ini, industri perhotelan optimistis libur Nataru dapat memberi dorongan positif bagi perekonomian Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Garut dan Dinas Perhubungan melakukan pengecekan jalur nasional Limbangan. Jalur ini menjadi prioritas akibat sering terjadi kemacetan. Pengecekan jalur di sepanjang Jalan Nasional Limbangan yang menghubungkan Garut dengan Tasikmalaya dan Jawa Tengah ini dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di jalur Limbangan ini terdapat beberapa hambatan yang bisa mengganggu kelancaran lalu lintas. Mulai dari aktivitas pasar Limbangan, pasar Lewo, pasar Bandrek, hingga kawasan industri Pratama. Selain itu, keberadaan sejumlah persimpangan jalan seperti pertigaan menuju Lewigoong, parkir sembarangan angkutan umum turut menyumbang kemacetan di jalur Limbangan. Petugas akan melakukan rekayasa kanalisasi dan pemasangan barrier di sejumlah titik lokasi trouble spot. Ya, hari ini kita akan petakan bersama tim Polres, mudah-mudahan kita ada rekayasa lintas yang bisa dimanfaatkan untuk lancar lalu lintas. Yang pertama, yang kedua juga kita akan melakukan upaya rekayasa dalam bentuk merekayasa dengan memasang ya, replikon berdasarkan arahan Polres ya, hari ini. Memang selama ini solusinya gimana, Pak? Ya, solusinya seperti ini. Memang ada kemacetan beberapa titik. Yang pertama di Limbangan, ya, terutama di depan pasar Limbangan. Ini menjadikan black spot, tapi hari ini kita akan coba petakan. Mudah-mudahan masyarakat pada saatnya nanti Nataru lancar lah. Pengecekan juga dilakukan Satlantas Polres Garut di jalur wisata Kadungora hingga Tarogong. Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas dan pemasangan barrier. Pengecekan jalur wisata di sepanjang jalan Kadungora hingga Tarogong ini dilakukan sebagai bukti keseriusan unsur Forkopimda menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jalur wisata ini sekaligus menjadi jalan alternatif bila jalur nasional Limbangan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Sehingga jalur ini tak luput dari perhatian petugas, terlebih jalur wisata ini biasa dilintasi pengunjung yang hendak berkunjung ke objek wisata Cipanas, Gunung Papandayan, Taman Air Puncak Derajat, hingga menuju pantai selatan dan objek wisata lainnya. Selain penerangan jalan umum, titik-titik kemacetan seperti persimpangan Jalan Baru Kadungora, Tutugan Leles, dan Simpang Gobing pun menjadi prioritas di jalur ini.
Ini sudah melaksanakan kegiatan evaluasi didampingi juga dari PUPR Provinsi maupun Kabupaten, khususnya untuk jalur wisata dari mulai Kadungora sampai dengan Tarogong. Tadi juga bisa dilihat bahwa sana persiapan-persiapan dari Kabupaten Garut sudah betul-betul mempersiapkan untuk nanti mengantisipasi kegiatan libur Natal dan Tahun Baru. Maksudnya seperti apa? Ya, evaluasi tentunya dari kami dari Satlantas, gabungan dari pemerintah daerah, tentunya kami mempersiapkan dari sarana-prasarana dan pergerakan personil dan mengantisipasi beberapa titik rawan kemacetan maupun rawan bencana. Pengecekan juga dilakukan Satlantas Polres Garut di jalur wisata Kadungora hingga Tarogong. Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas dan pemasangan barrier. Pengecekan jalur wisata di sepanjang jalan Kadungora hingga Tarogong ini dilakukan sebagai bukti keseriusan unsur Forkopimda menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jalur wisata ini sekaligus menjadi jalan alternatif bila jalur nasional Limbangan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Sehingga jalur ini tak luput dari perhatian petugas, terlebih jalur wisata ini biasa dilintasi pengunjung yang hendak berkunjung ke objek wisata Cipanas, Gunung Papandayan, Taman Air Puncak Derajat, hingga menuju pantai selatan dan objek wisata lainnya. Selain penerangan jalan umum, titik-titik kemacetan seperti persimpangan Jalan Baru Kadungora, Tutugan Leles, dan Simpang Gobing pun menjadi prioritas di jalur ini. Ini sudah melaksanakan kegiatan evaluasi didampingi juga dari PUPR Provinsi maupun Kabupaten, khususnya untuk jalur wisata dari mulai Kadungora sampai dengan Tarogong. Tadi juga bisa dilihat bahwa sana persiapan-persiapan dari Kabupaten Garut sudah betul-betul mempersiapkan untuk nanti mengantisipasi kegiatan libur Natal dan Tahun Baru. Maksudnya seperti apa? Ya, evaluasi tentunya dari kami dari Satlantas, gabungan dari pemerintah daerah, tentunya kami mempersiapkan dari sarana-prasarana dan pergerakan personil dan mengantisipasi beberapa titik rawan kemacetan maupun rawan bencana. Penjualan pernak-pernik Natal seperti hiasan bola Natal dan lampu warna-warni terus mengalami peningkatan menjelang perayaan Natal 2025. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp500.000. Jelang Hari Raya Natal 2025, penjualan pernak-pernik Natal mulai meningkat di sejumlah pusat perbelanjaan dan toko dekorasi. Seperti di toko pernak-pernik Natal Bunda Sinta di Jalan Cibadak nomor 58A, Kota Bandung ini. Berbagai hiasan mulai dari bola pohon Natal, rangkaian salju buatan, hingga lampu warna-warni menjadi barang paling diburu para pembeli. Bola Natal, slinger, pohon Natal, dan pernak-pernik Natal lah, semua. Itu kayak ini ya, Bandung, topi santa. Ini biasanya pembeli datang kapan sih, Tante? yang menjelang sekarang lah, mau deket Natal gitu. Sebulan sebelumnya udah pada ramai. Tak hanya pembeli untuk keperluan bisnis, banyak juga warga yang membeli pernak-pernik Natal untuk dipasang di rumah sebagai bagian tradisi perayaan. Saya biasanya tiap tahun tuh beda tema. Kalau kemarin juga saya kesini ke toko ini. Kemarin rose gold, sekarang pinginnya temanya merah sama gold. Kayak gitu. Ya, lagi nyari yang apa sih sebetulnya slinger ya, slinger yang gold. Kayak gitu. Iya. Kalau aksesoris lain nyari nggak, Bu? Kayak misalnya topi santa atau lainnya? Selalu cari. Cuman kebetulan memang masih ada di rumah, tapi ketika ada yang baru selalu saya beli. Tak hanya pembeli untuk kebutuhan pribadi, namun para pelaku usaha dekorasi juga mulai membeli dalam jumlah besar. Harga pernak-pernik yang dijual pun beragam, mulai dari Rp5.000 untuk ornamen kecil hingga Rp500.000 untuk pohon Natal. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi.